Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Yani Kosegeran. Shalom, selamat malam. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Selamat hari Sabat, selamat malam. Hari Sabat. Selamat Selamat hari berjumpa kembali. Sabat. Senang sekali boleh berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat umat-umat Tuhan yang ada di Eropa ya. Bagaimana keadaan di Eropa dengan isu-isu perang yang sekarang sedang marak? Kita Semoga, dan rasa. amin. Semoga umat-umat Tuhan, pendoa Eropa ini tetap konsisten dalam kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Karena bukan sedikit umat Tuhan sekarang ini sedang mengalami pengguncangan. Ada yang umat-umat Tuhan sedang terguncang, sedang ketakutan. Saya katakan kepada anggota-anggota jemaat, saya katakan kalau Anda masih merasa takut berarti Anda masih ragu dengan Tuhan yang Tuhan. Anda percayai. Dan oleh sebab itu pada malam hari ini saya ingin berbagi dengan seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Eropa. Saya coba share screen kalau seandainya bisa ya. Apakah ini bisa terlihat? Bisa terlihat. Ya, Ya. bisa, bisa. Nah, judul saya eh, God's Help atau Pertolongan Tuhan ya. Kalau kita mau melihat situasi sekarang ini, sepertinya kita sudah berada di penghujung perjalanan iman kita dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan di pendahuluan tadi bahwa banyak umat-umat Tuhan yang tergoncang, banyak yang merasa ketakutan, banyak yang merasa bahwa wah, sepertinya proses kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan mereka khawatir jangan sampai mereka tidak ada di nama mereka tidak tercatat sebagai penghuni dan pewaris kerajaan surga atau Yerusalem baru yang telah Yesus sediakan. Kan Yesus berkata bahwa aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan sudah menyediakan tempat. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah saya sudah terdaftar di sana atau justru saya tidak terdaftar? Apakah BTN rumah rumah yang harus saya huni di sana sudah selesai dibangun atau justru dibangun untuk orang lain? Ini yang menjadi pertanyaan. Namun kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Apapun tantangan, permasalahan kehidupan yang kita alami, pertolongan Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pada beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, ini Ramesh Ramesh Viswas Kumar ini menjadi viral karena salah satu penumpang yang selamat dalam penerbangan di maskapai penerbangan Air India Air ya, di mana pada hari eh, Kamis ya, tanggal 12 Juni tahun 2025, pesawat ini tiba-tiba hilang kekuatan untuk mengangkat pesawat, justru bukan terangkat tapi dia menukik ke bawah
dan pada akhirnya jatuh di pemukiman. Dan satu orang ini terselamatkan. Pemberitaan-pemberitaan mengatakan bahwa karena beliau ini, Rames ini adalah orang duduk di seat nomor 11A, di mana tempat duduknya dekat dengan pintu keluar. Jadi karena dia cepat untuk lari, dan makanya dia boleh terloloskan dari situasi ini. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat peristiwa ini dengan mata iman, bahwa sebenarnya ini adalah bagian daripada pengalamannya bahwa Tuhan sedang menolong dia. Ya, ini yang dialami oleh Rames. Mungkin dalam kehidupan kita juga ada banyak hal yang mungkin kita alami dalam kehidupan ini yang hampir-hampir mau mati, tetapi Tuhan masih memberikan pertolongan, Tuhan masih memberikan kesempatan. Saudara-saudara, pada saat ini, kalau kita melihat kehidupan kita, ya, layaknya kita seperti bangsa Israel, ya. Tetapi eh, kita seperti bangsa Israel yang sedang dalam suasana ketakutan. Tetapi dalam Keluaran 5:24 katakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kukatakan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Nah, saudara-saudara, di dalam eh, Alkitab, atau jika di dalam satu ayat ini ada dua kalimat yang disebutkan, biasanya itu memberikan sebuah pesan yang sangat penting, ya, tentang tangan yang kuat. Lalu yang menjadi pertanyaannya, seberapa kuat dan berkuasa tangan Allah itu? Seberapa kuat tangan Tuhan itu? Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, di sana menjelaskan bagaimana tangan Tuhan, dia membentuk dan menciptakan manusia itu. Dan dalam proses pembuatan manusia, ya, ada dua makna penting yang perlu kita lihat, ya. Makna yang pertama, ya. Makna yang pertama adalah bahwa manusia yang kompleks dengan segala komponen tubuhnya yang rumit itu, dan dengan segala mekanisme tubuhnya yang canggih tetapi sulit ini, Alkitab menjelaskannya bahwa hanya diciptakan Allah dalam tempo 1 hari saja. Bayangkan, dalam tubuh kita ini, ya, harus dilengkapi dengan berbagai-bagai unsur-unsur, ya. Kalau yang digambar ini, kalau kita lihat, ini unsur-unsur yang boleh dikata hanya sebagian kecil. Dia meletakkan hati, lever kita, pankreas, dan ada begitu banyak hal, ya, yang sedang yang Tuhan buat bagi kita, ya. Belum lagi jika ditaruh di dalam tubuh kita otak yang cara kerjanya lebih canggih dari komputer tercanggih di dunia, ya. Namun hebatnya saudara-saudara, bahwa Allah hanya membuat manusia yang super canggih itu, ya, dalam tempo 1 hari saja. Ini tangan ini memang benar-benar hebat, saudara, ya. Dan perlu kita catat bahwa khusus untuk menciptakan manusia, Allah turun tangan langsung dengan menggunakan tangannya sendiri.
Kalau dalam penciptaan, biasanya kalau kita lihat di hari pertama Tuhan hanya berfirman. Hari yang kedua Tuhan berfirman. Hari yang ketiga Tuhan berfirman. Semua jadi. Tetapi dalam hal menciptakan manusia, tangan Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Oh, ini sebuah hal yang luar biasa. Dan yang paling luar biasa, ya, Nyonya White mengatakan dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 bab 2, di antara segala makhluk yang sudah dijadikan Allah di atas bumi ini, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan manusia. Artinya bahwa tangan yang sangat luar biasa ini, kenapa Tuhan membuat dengan tangannya sendiri secara langsung? Karena memang ini adalah rancangan yang paling luar biasa. Mungkin kalau kita perbandingkan dengan situasi-situasi dunia sekarang ini, coba saudara perhatikan, kalau dia handmade, itu mahal harganya, ya. Berbeda dengan mesin yang buat, ya. Kalau handmade ini artinya dengan rancangan sendiri, dengan tangan sendiri dilukis, dibuat dengan berbagai-bagai hal, itu sangat mahal, saudara. Begitulah kita manusia. Betapa mahalnya kita, betapa berharganya kita, sehingga Tuhan harus membuat dengan caranya, dengan tangannya sendiri, membentuk kita manusia ini. Coba ya, coba kita bertanya kepada tukang kayu, ya. Berapa lama waktunya atau proses seorang tukang kayu membuat satu set kursi ruang tamu? Berapa lama mereka akan buat? Mulai dari desainnya, pemotongan kayunya, proses pembuatannya, tentu tidak hanya dalam satu hari saja dia akan buat itu, ya. Tidak dengan satu hari saja. Walaupun, ya, sekalipun pekerjaannya dilakukan oleh seorang tukang kayu atau tukang yang ahli dan dibantu oleh mesin-mesin kerja, orang banyak yang bekerja, ya, tidak akan sanggup dia menyelesaikan, ya. Padahal dalam satu set kursi tamu, tidak ada sistem sirkulasi darah di situ, tidak ada sistem pencernaan di situ, tidak ada sistem pernafasan, sistem saraf, dan lain-lain sebagainya. Seperti halnya tubuh kita manusia. Ya. Cuma membuat satu set kursi ruang tamu saja. Dia tidak sanggup melakukan satu hari. Makanya saudara, hebatnya Tuhan kita, dia hanya membuat manusia yang super canggih itu hanya dalam tempo satu hari saja. Tangan itu benar-benar hebat, saudara. Bagaimana dia mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, makna yang kedua yang perlu kita lihat bahwa di dalam perjanjian baru ada begitu banyak kisah mengenai tangan itu, ya. Di antaranya bahwa tangan itu pernah membuat orang buta melihat, ya. Orang buta melihat. Kita tahu ceritanya, Saudara. Dengan tangan Yesus dia coba, dia pegang mata orang buta itu, ya. Dia menggosokkan apa diri mata orang itu dan orang itu bisa melihat. Tangan yang sama pula membuat roti dan ikan yang diserahkan ke tangannya yang hanya 5 ketul roti dan 2 ikan bisa cukup bahkan berlebihan untuk memberi makan 5.000 orang. Masih ada sisa, saudara. Ya, tangan yang hebat yang membuat. Dan masih banyak lagi perbuatan yang ajaib dari tangan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Bahkan saudaraku di dalam Tuhan, tangan inilah, ya, yang paling hebat adalah
Tangan yang sangat berkuasa itu, yang sangat hebat itu, tangan yang sangat-sangat eh, luar biasa dalam memberikan yang terbaik bagi kita. Tangan inilah pernah sengaja diberikan, dibiarkan, tidak berdaya untuk dipakukan digantung di kayu salib di Golgota. Demi siapa, saudara? Demi kita manusia, ya. Demi untuk menyelamatkan kita, menanggung beban seluruh dosa-dosa manusia, termasuk saya dan saudara. Disinilah benar-benar perlu dipahami bahwa hanya tangan yang maha kuasa yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, hanya tangan yang biasa, yang luar biasa. Ya, tangan yang eh, maha kuasa, yang memiliki kuasa yang besar, yang sanggup melakukan ini. Dan kepada Musa dan orang Israel juga, Tuhan pernah berkata, Tuhan berkata, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Oh, saudara-saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Dan kalau kita lihat di kitab Keluaran pasalnya yang ke-6, ya, di ayat yang pertama di permulaan, dia katakan selanjutnya, firman Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Saudara, dikatakan Allah yang Maha Kuasa. Kata Allah yang Maha Kuasa ini atau El Shaddai disebutkan kembali di sini, di ayat ini. Seakan-akan bahwa Allah ingin meyakinkan kembali dengan kata-kata seperti ini tentang Musa dan orang Israel. Bahwa aku ini masih Allah yang sama loh. Aku ini masih Tuhan yang sama. Ya, Allah yang sudah memberkati dan membuktikan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Ya, aku juga akan melakukan hal yang sama. Tuhan katakan, saya akan melakukan hal yang sama kepadamu. Asalkan kamu yakin dan percaya kepadaku. Namun saudaraku di dalam Tuhan, yang menarik adalah reaksi orang Israel menanggapi janji Allah ini, saudara. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8, apa yang mereka respon, saudara? Ayat yang ke-8, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Saudara, ini luar biasa, saudara. Ini kadangkala yang menjadi sebuah eh, pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan eh, sepertinya kita sedang berada di situasi yang sama dengan orang-orang Israel. Banyak kali manusia seperti ini, saudara. Ya, banyak orang yang seperti ini. Ketika dia sedang menghadapi situasi yang sulit, masa-masa keputusasaan, ketika dia ada di dalam sebuah guncangan yang sangat berat. Dan dari pernyataan ini, ada dua hal yang kadang membuat orang mengambil keputusan. Menjauh dari Tuhan, bahkan bisa sampai murtad, saudara. Ya, dan menyatakan tidak mau mengenal Allah. Bukan sedikit orang yang mengalami hal ini. Ya kan? Ada orang bilang, saya so tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Saya so tidak mau melihat, saya so tidak mau kenal lagi Allah itu. Karena terlalu sakit yang Tuhan berikan bagi saya. Ada orang yang seperti itu.
dan bahkan orang itu bisa murtad, saudara. Dua hal itu apa? Yang pertama, saat dia mengalami kesusahan yang besar dan berat, ya. Ketika dia sedang ada dalam situasi yang besar, dalam situasi yang berat, beban hidup, masalah-masalah hidup yang berat, dia kecewa. Dia mulai menjauh dari Tuhan, ya. Dan pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Karena beban-beban hidup. Ya memang manusiawi, saudara. Siapa yang tidak akan merasa terguncang apabila dia sedang diperhadapkan dengan sebuah permasalahan. Apalagi kalau masalah itu sudah sangat sangat dibutuhkan sekali. Istilahnya sudah sangat urgen, ya. Tapi kenapa seolah-olah Tuhan membiarkan? Yang kedua, saat dia menikmati kesenangan yang berlebihan. Nah, ini juga menikmati kesenangan juga bisa membuat orang jadi murtad, saudara. Ya, karena saking senang-senangnya, saking mewah-mewahnya kehidupannya, tiba-tiba bagaikan ditiup angin segala kenikmatan, kesenangan yang dia alami. Ya, saudara, istri Ayub, kita tahu bersama cerita ini. Ayub sedang, keluarga Ayub ini adalah keluarga yang terpandang, keluarga yang dikenal, keluarga yang saleh, ya. Apakah salah kalau Ayub punya istri kecewa? Wajar, saudara. Kenapa? Oleh karena dalam situasi-situasi yang dia alami, dia tidak pernah membayangkan situasi ini akan terjadi dalam keluarganya. Kenapa? Karena setiap hari dia melihat suaminya, Ayub, berdoa untuk anak-anaknya. Ketika anak-anaknya sedang berbuat pesta, malamnya atau besoknya atau sebentarnya, Ayub langsung datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau sekiranya anak-anak saya ada buat dosa, Tuhan ampuni mereka. Dan istrinya menyaksikan hal itu. Istrinya melihat, ini orang dekat sekali dengan Tuhan. Kenapa sampai dapat masalah begini? Dosa apa yang dia buat? Makanya istrinya Ayub katakan, ya, dia katakan, kutuk Jo, kutuk saja Tuhanmu, ya, kutuk aja Tuhanmu, lalu mati saja kau. Istri Ayub tidak sanggup ketika melihat kenyataan rumah tangganya mengalami kesusahan yang besar, berat, sehingga tidak heran dia menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya. Ini, saudara, dan ini kadangkala ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang lain juga, saudara, Nebukadnezar, Belsasar, Herodes, Salomo. Mereka ini ada di tengah-tengah kejayaan mereka. Ya, Nebukadnezar, Belsasar, Herodes, mereka menikmati kesenangan yang berlebihan. Tak kala mereka berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, maka mereka jatuh. Salomo, saudara, ya, yang terkenal bijaksana, pernah mengabaikan Tuhan di masa jayanya dan sedang berada di puncak-puncak kejayaannya. Ini juga yang menjadi tantangan bagi kita, ya. Bagaimana dengan kita hari ini? Kadangkala orang-orang ketika sudah ada di masa-masa kejayaannya, so lupa Tuhan, saudara. Mereka sudah mulai melupakan Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa kejayaan, di tengah-tengah kesuksesan, kadangkala saking sibuknya, sudah waktunya untuk buka sabat, sudah waktunya untuk beribadah di sabat. Dia masih berleha-leha, dia masih melakukan berbagai-bagai kegiatan dan aktivitasnya. Syukur kalau dia masih beristirahat, tapi kalau dia bekerja terus, menganggap hari Sabat lagi sudah bukan hari perhentian. Nah, ini bahaya, saudara, di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini hal yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, keputusasaan sering mengambil terlalu banyak keberanian dan kemampuan diri kita
yang sebenarnya kita mampu untuk menghadapinya. Apalagi jika Allah yang berjanji untuk bersama-sama dengan kita dan akan menolong kita, kita sebenarnya mampu tetapi kita sudah patah arang terlebih dahulu. Kadangkala kita sanggup untuk melewati. Ingat pesan firman Tuhan bahwa kesusahan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Artinya bahwa ketika kita sedang dalam situasi dalam beban yang berat, kita Tuhan tahu bahwa oh eh, suster ini suster Like Tauran ini dia sanggup ya, dan banyak hal lagi. Oh, ibu Kori ini, ibu Kori Sangir ini dia sanggup untuk menghadapi beban ini. Dia sanggup untuk melewati masalah ini. Tetapi kadangkala kita juga kadangkala patah arang, saudara. Kadangkala kita selalu berpikir, Tuhan, sudah terlalu lama ini Tuhan. Sudah terlalu lama saya menghadapi masalah ini. Sudah terlalu lama beban hidup ini yang saya alami. Tetapi ingat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. 1 Yohanes 5 ayat 14 katakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara-saudara, kita kadangkala putus asa. Kita kadangkala kecewa, ya, pesimis, tidak punya keberanian dan kekuatan untuk menghadapi masalah. Hal-hal seperti itulah yang terjadi dengan orang-orang Israel saat itu, saudara. Dan hal itu juga bisa jadi pada diri kita hari ini. Tetapi firman Tuhan ini memberikan kekuatan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak dapat menyelami itu, saudara. Ya. Tuhan yang tahu di mana posisi kita. Tuhan yang tahu di mana waktu kita untuk memperoleh kebebasan dari setiap permasalahan-permasalahan kita. Ya. Roma pasal 8 ayat 28, Rasul Paulus pernah berkata dalam firman-Nya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa Tuhan tahu, ya, Tuhan bekerja dari setiap segala sesuatu, dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan tentunya keadaan orang Israel adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Dan keadaan mereka sebenarnya adalah momentum untuk memperbaiki diri dan rohani mereka seharusnya diperbaiki. Ya, saudara, jika hari ini kita sedang putus asa, maka ada istilah mengatakan, today is not time for despair, but for repair. Artinya bahwa hari ini, ya, hari ini kita tidak ada lagi kesempatan untuk hal-hal yang lain. Hari ini bukan saatnya untuk putus asa, saudara. Ya, tetapi hari ini kita harus buat perbaikan dalam kehidupan kita. Kalau dalam perjalanan kehidupan kita, sepertinya pertolongan Tuhan itu belum nyata di dalam kehidupan kita. Saat inilah, ya, saat inilah kita melakukan perbaikan.
Inilah waktunya kita untuk memperbaiki kerohanian kita dengan Tuhan. Inilah waktunya bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau mungkin selama ini hubungan kita dengan Tuhan jauh, sekaranglah waktunya. Inilah waktunya bagi kita untuk mengintrospeksi, ya, mengintrospeksi diri kita dan mengadakan revival, ya, dengan Tuhan. Dan inilah waktunya bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan buang-buang waktu untuk mencari Tuhan. Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, terbukti bahwa Allah menolong orang Israel yang putus asa itu. Ya, Allah menolong orang-orang Israel. Ia membebaskan mereka dari Mesir. Tetapi saudara, harus diperhatikan pula bahwa ketika Allah menolong Israel, ada juga hal-hal ya yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada mereka agar supaya itu jadi sebuah pelajaran penting bagi mereka. Bisa saja hari ini kita semua telah terbebas dari segala berbagai-bagai permasalahan. Tetapi masih ada hal-hal yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bahwa inilah yang harus tambah lagi diperbaiki. Tambah lagi diperbaiki. Inilah tambah lagi dan terus menerus bikin perubahan. Ya, bikinlah perubahan. Saudara-saudara, namun kalau kita melihat ya di dalam kehidupan kita sekarang ini, kadangkala kita masih meragukan akan panggilan Tuhan. Ya, kadangkala kita masih ragu akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kadangkala sudah terbukti bahwa Tuhan itu penolong bagi kita. Ya, saudara-saudara, ada dua hal yang harus menjadi fokus kita. Ya, ada dua pihak yang menjadi fokus perhatian kita terhadap tindakan Allah. Yakni ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan sedang menunjukkan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa yang mengatur segala sesuatu. Ketika mereka sedang dikejar-kejar oleh orang Mesir, Tuhan sedang menunjukkan bahwa mereka harus lebih percaya lagi kepada Tuhan. Dan itu sebabnya tidak segera atau tidak dengan instan pertolongan Tuhan itu. Ya, tidak seperti layaknya katanya makanan instan. Ketika kita lapar, tinggal diseduh, langsung jadi. Tidak demikian. Ada prosesnya, saudara, di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak proses yang harus kita jalani. Ya, saudara, ada kisah yang sangat luar biasa, saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam peristiwa Lazarus, ya, setelah Yesus mendengar, setelah Yesus mendengar kabar tentang Lazarus bahwa Lazarus sakit, saudara bayangkan kata ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kata sengaja ini, ya, kata sengaja ini sangat relatif sebenarnya, saudara. Tetapi kadangkala kita memandang ini terlalu sakit di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana mungkin, saudara? Ya, sekiranya saya ini sebagai pendeta, lalu ada anggota jemaat membutuhkan pendeta punya doa, lalu pendeta sengaja berfoya-foya, tidak mau pergi dan pada akhirnya mati ini orang ini yang perlu didoakan. Sakit enggak? Sakit.
Tetapi kalau kita melihat makna dari kata sengaja ini, kenapa sampai Tuhan sengaja seolah-olah tidak mau bertanggung jawab, seolah-olah tidak mau datang melihat, padahal Lazarus ini adalah sahabatnya. Ini sangat relatif, saudara. Tergantung kita melihat dari sisi yang mana. Ya. Kalau kita hanya melihat dalam konteks dan cara pandang yang terbatas, maka kita akan katakan Tuhan ini kejam. Tuhan ini sepertinya tidak ada belas kasihan. Ya, kita akan menilai negatif akan apa kata sengaja yang Tuhan katakan atau ayat ini katakan. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, maka kita akan melihat dengan penuh kekaguman. Kita akan melihat dengan penuh kekaguman. Aduh, luar biasa Tuhan kita ini. Untuk itu, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kita ya tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Manusia tidak bisa melihat. Terkadang kita sebagai manusia, ya, kita melihat segala beban, tantangan, permasalahan-permasalahan ini sepertinya ada kekejaman atau ada ketidakpedulian Tuhan. Padahal kita tidak tahu Tuhan sedang merancang sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya. Pada waktu orang Israel harus menunggu dan melihat peristiwa-peristiwa 10 tulah yang harus menimpa mereka, ya, menimpa Mesir sampai selesai. Apakah Allah sengaja membiarkan semua itu terjadi? Adalah hal yang buruk kalau kita menilai. Tentu kalau kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan hari ini, maka kita akan pada akhirnya kita akan melihat bahwa mengapa Tuhan buat itu. Karena kita sangat paham akan kisah ini. Kita sangat paham, kita tahu cerita ini. Tetapi bagaimana kalau pencobaan tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita? Yang kita tidak tahu dia punya jalan ceritanya. Cuma Tuhan yang tahu. Tetapi saudaraku di dalam Tuhan, sebagai pelajaran penting bagi kita, bahwa Tuhan kita adalah penolong yang sangat luar biasa. Tuhan yang memahami, mengenal kita. Tuhan yang tahu apa yang harus dia buat dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan, bahwa akulah Tuhan Allah yang pernah bertemu dengan Abraham, bertemu dengan Ishak, Yakub. Tuhan ingin memberikan sebuah harapan bagi kita bahwa Tuhan yang dulu pernah berjalan dengan mereka, maka Tuhan yang sama pula yang akan menyelamatkan kita dari segala tantangan kehidupan yang kita alami. Sebagai kesimpulan, jangan buru-buru membuat kesimpulan tentang Allah, saudara. Ya, saat ceritanya belum selesai. Karena kalau itu adalah kisah tentang Allah terhadap umatnya, itu pasti indah dan baik. Tidak hanya untuk kita saja, tetapi juga kepada orang lain yang berhubungan dengan keadaan kita. Dan itulah yang dipahami oleh orang Israel dahulu. Saudara, kita sebagai umat Tuhan, kita harus yakin dengan sebuah kepastian bahwa waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Jika kita yakin dan percaya kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya, di saat yang tidak kita duga. Tuhan memberkati dan menolong kita semua pada malam hari ini. Selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan doa tutup yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Yani Kosegeran dan ditutup oleh doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kami merasa betapa besarnya kasih dan kemurahan Tuhan
yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami terus diberikan perlindungan, kami terus diberikan pertolongan, bahkan kami selalu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Tuhanlah yang senantiasa memberkati dan menuntun kehidupan kami. Kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan berbagai-bagai kekurangan dan kelemahan. Kami tidak luput dari berbagai-bagai kesalahan dan dosa. Namun kami bersyukur oleh karena Tuhan, melalui kasih karunia yang diberikan, kami diberikan pengampunan dan kelayakan surgawi. Untuk itu ya Bapa, berkatilah kehidupan kami. Manakala kami menerima berkat-berkat Tuhan, kiranya Tuhan menghalau setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami dari hari lepas hari. Saat ini ya Bapa di surga bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Eropa. Kami bersama-sama bersekutu, berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama. Tuhan, hamba memohon kepadamu, berkatilah umat-umat Tuhan ini, yang walaupun mereka berada di tempat-tempat yang berbeda-beda, tetapi kerinduan dan harapan mereka untuk boleh beribadah bersama, bersekutu bersama. Kami boleh tergabung dalam ibadah bersama melalui Zoom meeting ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat pertemuan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di hari Sabat Tuhan ini kami boleh bertegur sapa dan kami boleh saling bertemu satu dengan yang lain di tengah-tengah berbagai-bagai keberadaan kami. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, berkatilah kehidupan anak-anak Tuhan ini. Penuhilah segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Lihatlah setiap pergumulan-pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Apa yang sedang mereka gumuli di dalam perjalanan kehidupan, dalam perjalanan iman mereka. Kiranya Tuhan akan terus menolong, memberkati, dan melimpah-limpahkan berkat. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, segala permasalahan kehidupan kami ada jalan keluarnya. Dan kami yakin dan percaya, setiap pergumulan kehidupan kami akan indah pada waktunya. Atas kehendak Tuhan sajalah setiap permasalahan yang kami alami ini. Dan atas kehendak Tuhan sajalah semua akan indah tepat pada waktunya Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, pada saat ini kami rindu untuk berdoa bersama-sama sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, acara kita telah selesai. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Pendoa Eropa. Terima kasih The Angel yang sudah pimpin ibadah kita dan juga khususnya Pendeta Yani Kosegeran yang sudah memberikan renungannya dan juga atas kehadiran kita semua. Selamat memasuki hari Sabat yang ada di Eropa, selamat hari persiapan yang berada di Kanada dan Amerika. Dan khususnya Pendeta, selamat hari Sabat juga di sana. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dan silakan bertegur sapa.